Luapan Kali Angke yang tak mampu menahan debit air usai dilanda cuaca ekstrim menyebabkan ketinggian air menjadi 60 hingga 80 cm. Pada Sabtu siang, kawasan pergudangan Duta Harapan Indah, Teluk Gong, Jakarta Utara masih dilanda banjir. Sejumlah warga, terutama anak-anak, memanfaatkan banjir sebagai wahana dadakan. Dengan menggunakan ban mobil bekas, dinilai sedikit menghilangkan penat akibat banjir yang sudah sering melanda kawasan ini dan menjadi hiburan. Tak hanya menjadi hiburan, banjir juga membawa berkah tersendiri bagi warga sekitar. Mereka berhasil menangkap ikan gabus berukuran 3 kg lebih. Angkat lagi bang, angkat lagi. Sering dapat bang? Nah, baru ini saya sampai kaget. Besar begini gabus ini. Kok bisa dapat gitu? Emang niat mau nyetrum atau gimana? Iya, niat mau nyetrum. Emang niat hobi nyetrum. Dapat berapa biji bang ikan? Cuma hanya ini satu. Satu doang? Ya. Barang langka ini. Iyalah, kira-kira. Sistem drainase yang buruk disertai pendangkalan pada aliran Kali Angke ditengarai menjadi penyebab utama banjir. Banjir juga sebabkan aktivitas pengiriman barang lumpuh total. Sejumlah perusahaan ekspedisi terpaksa memilih libur dan menghentikan kegiatannya lantaran tak adanya akses keluar masuk kendaraan yang terputus akibat tingginya volume air. Akses di sini saya lihat sih terputus, Pak. Terputus dan juga aktivitas ini terganggu. Motor, mobil yang pendek itu bisa lewat ke akses ini. Volume air di aliran sungai Kali Angke meluap akibat debit air yang tinggi. Alhasil, pemukiman warga dan kawasan pergudangan dilanda banjir sejak Kamis sore. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Anda kembali di pagi-pagi seru. Pasti seru. Nah, Putri, jadi kita udah lihat tadi. Ya. Ada tukang PLN. Dia tugasnya nyetrumin listrik tapi. Ikan Ikan apa yang suka sakit? ikan nyeri. Salah. Ikan nyeri kali. Ikan kembung. Iya. Dia tuh bawaannya Juga kembung, sih. jadi ikannya sakit. Tapi sebetulnya masih bisa diselamatin ya Pak, ikan kembung. Kalau dikerok kan masih bisa hidup sebenarnya. Cuman udah keburu mati di pasar jadinya ya Pak. Tapi Bud, kalau kita lihat tadi ya bagaimana ada wahana berenang, kolam dadakan. Ada juga yang menjadikan hiburan itu mancing ikan di banjir. Ternyata Kalau di posko jadi camping ya, Jadi tapi nggak fun. Nah, tapi kita kemudian mau bertanya Pak Radit, bagaimana kemudian antisipasi awal sih warga, tips and trick kalau ada banjir yang datang mungkin secara tiba-tiba. Atau longsor juga ya. Atau longsor juga, seperti apa Pak Radit? Tanda-tanda yang bisa kita waspadai, misalnya suara gitu Pak, ada suara germetak atau pohon miring gitu. Nah itu gimana tuh? Harus tanda-tanda seperti apa? Jadi mungkin kalau yang di perkotaan sudah biasa ya, karena itu bisa dilihat dari data, kemudian ada peta risiko yang kita punya juga di BNPB dan bisa diakses secara langsung oleh masyarakat. Jadi paling tidak mereka secara histori juga ketahuan bahwa ini adalah wilayah yang sering terjadi banjir, dan kalau juga ada intensitas hujan yang cukup tinggi ya lebih baik mulai melakukan pengungsian secara mandiri, evakuasi mandiri. Bagi masyarakat di lereng-lereng pegunungan mungkin ada baiknya juga melihat bahwa kita mulai melakukan penguatan edukasi masyarakat melalui ada program Desa Tangguh Bencana, dan kemudian ada program-program bagaimana masyarakat harus memahami bahwa mereka berada di kawasan lereng, dan mungkin kalau misalnya ada hujan dengan intensitas tinggi selama 2 jam lebih baik melakukan evakuasi secara mandiri dulu. Jadi sebelum terjadi ada sesuatu gitu ya Pak ya. Jadi berkemas lah paling nggak ya kita siap-siap berkemas dulu ya Pak. Ya. Jangan itu yang update mungkin story, perlu Saya sih segera biasanya dilakukan. selfie dulu, baru nyelamatin diri itu ya, pakaian, bawa baju. Tapi kan begini Pak, kalau memang sudah ada warning, ini PR-nya kan masyarakat masih ada yang bandel, begitu. Apakah memang belum sepenuhnya informasi-informasi terkait waspada bencana ini sampai ke masyarakat begitu? Memang itu menjadi PR bersama ya, baik dari masyarakat, dari kita juga sebagai pemerintah yang ada di pusat dan di daerah, harus selalu memberikan edukasi dan literasi, bukan hanya sekedar apa yang harus dilakukan, tapi bagaimana cara melakukan dan apa saja yang harus disiapkan, melakukan evakuasi secara mandiri. Dan kita nggak bisa juga menyalahkan masyarakat yang tidak tahu. Jadi memang
salah satu cara adalah bagaimana kita melakukan edukasi dengan sesama juga, dan dengan tetangga sama warga. Jadi ayo kita mulai melakukan pengungsian, Saling mengingatkan, saling mengingatkan. begitu ya? Jadi itulah yang bagaimana kolaborasi bersama, hidup harmoni dengan alam kita yang sama. Ini memang Tapi potensi kan risikonya akan sesama tinggi. tapi sama-sama banjir Pak. Jadi ngungsi kemana nih kok? Ya. Sama-sama Ya. susah begitu Sama-sama ya. susah. Penting sekali, makanya harus tahu titik lokasi pengungsian. Oke. Jadi nggak bisa juga kita kan pasti kita punya tempat-tempat tertentu. Kalau di daerah-daerah perkotaan mungkin ada aula gor yang udah disiapkan, mungkin sekolah-sekolah yang disiapkan dan sebagainya, Atau atau tempat-tempat kantor umum. desa lah ya. Kalau di kecamatan mungkin ada aula desa dan Ada balai irung ya, yang bisa relatif gitu ya. mungkin aman ya, itu mungkin bisa dikatakan tempat untuk pengungsian sementara. Nah, kelistrikan juga penting nggak sih Pak kalau kita meninggalkan rumah, kita mengungsi? Sangat Artinya penting. kondisi banjir juga, apakah kelistrikan ini cukup berbahaya kalau kita Apalagi tidak antisipasi? udah ada kasusnya ya di Jakarta Utara yang 3 orang meninggal gara-gara kesetrum. Sebetulnya sebelum meninggalkan juga listrik tuh emang harus kita matiin betul. nggak sih Harus atau dicek gimana? kembali ya Pak? Betul, jadi memang salah satu tips untuk safety adalah bagaimana sebenarnya kita sebelum meninggalkan rumah, dan mungkin saat itu udah mulai terjadi kenangan, lebih baik langsung aja matikan. Apalagi kenangan, harus ditinggal ya, Pak? Harus ditinggal dan Gimana sih? Ya kadang-kadang kan hujan munculin kenangan Pak. ya, Tapi kan gini Pak, kalau kemudian nih selain listrik, apalagi sih Pak sebenarnya yang harus dicek kembali sebelum kita mengungsi atau mungkin ketika kondisi banjir Ya. terjadi, apalagi nih Pak kira-kira? memang ada beberapa saran ya yang disampaikan oleh pemerintah, dan sebenarnya ini udah mulai diedukasi ke masyarakat. Adik-adik kita sudah mulai paham bahwa apa yang harus menjadi isi dari tas siaga kita sebutnya. Ya. Nah, isinya apa tuh, Pak? Tas siaga Biasanya ini kan ada pakaian, beberapa ya. surat-surat ya? Jadi itu bisa dimasukkan. Emas ya Pak, emas. Apa dong, Ya bisa juga, tapi alat-alat untuk survival menjadi penting, seperti air minum, makanan kecil. Seandainya nanti di tempat pengungsian itu kita membutuhkan logistik dan sebagainya, sudah ada di dalam. Charger. Charger handphone. Buat update status. Loh, kadang-kadang tuh update status juga perlu ya, karena mengabari orang luar posisi, kondisi Ya, ya betul. Pak ya. Nggak selalu buat Powerbank juga ya. ya benar power bank, nggak selalu buat nyari followers atau viewers. Itu ada jahe, minum dulu kayaknya Put. Ya. Mungkin juga biar badan jadi anget di sana, jahe jangan lupa dibawa juga di dalam koper. Tapi kan begini Pak, bahwa di pengungsian apakah juga surat-surat tanah, mengecek kembali barang-barang yang akan dibawaan, seperti apa sih kira-kira? Karena kan itu juga membutuhkan waktu. Tapi dijawab nanti ya Pak Radit ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru.